Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi prediksi untuk pilih kartu ya. Kali ini masih saya hadirkan. Karena nanti untuk tahun depan mungkin sudah jarang saya hadirkan pilih kartu. Jadi saya masih menghadirkan untuk mencoba mengasah intuisi kalian lagi untuk memasuki tahun 2021 ya. Ada prediksi di sini yang akan saya buat. Ingat, ini prediksi general. Bisa saja ini energi kamu, tapi bisa juga tidak, walaupun kamu sudah memilih kartunya ya. Jadi sikapi dengan bijak apapun yang kamu lihat dari pilihan kartumu. Oke? Ya, kali ini saya akan melihat prediksi untuk tahun 2021 lagi, yaitu apakah nanti di tahun 2021 kamu akan menikah atau berkomitmen ya? Mungkin tidak menikah tapi kamu akan punya komitmen, atau justru kamu akan berpisah. Nah, jadi bisa aja diartikan apakah nanti kamu akan punya komitmen atau punya hubungan dengan seseorang, atau justru hubunganmu akan diakhiri atau benar-benar berakhir. Misalnya saat ini kamu mungkin sudah ya koneksinya sudah nggak jelas atau seperti apa. Apakah nanti akan menjadi jelas dengan sebuah komitmen atau justru berakhir, bisa jadi. Kalau sudah dikatakan sudah berakhir Mbak Eva, ya mana tahu ketika dia kembali ya ingin berkomitmen. Ya, ambil yang resonate-nya dan lepaskan jika tidak resonate ya. Dan kalau memang ini tidak sesuai atau tidak cocok, berarti ini bukan energi kamu. Kita akan melihat untuk 2021. Apakah kamu akan berkomitmen atau menikah, atau justru akan berpisah atau benar-benar berakhir hubunganmu dengan seseorang di tahun depan. Oke? Pilihan kartunya ada 4, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, dan 4. Ya, kartu 1, kartu 2, kartu 3, dan kartu 4. Silakan dipilih mana yang menarik untuk kamu lihat atau mungkin menarik energi kamu juga. Di sini untuk kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Oke, saya akan menyisihkan dulu untuk kartu yang sudah terpilih di sini. Kita mulai untuk kamu yang memilih kartu pertama. Baik, yang memilih kartu pertama di sini. Oke, situasimu saat ini saya melihat kamu seperti sudah tidak memiliki komitmen dengan siapapun, ya. Saya melihat seperti kamu seseorang yang sedang bahagia dengan diri kamu sendiri. Kamu seperti seseorang yang fokus dengan pencapaian kamu, mungkin dari karir, pekerjaan, usaha, finansial, untuk kehidupan kamu pribadi yang sedang kamu fokuskan di sini saat ini, ya. Karena ya kamu menganggap itulah yang bisa memberikan kebahagiaan kamu sekarang. Karena kamu bisa mendapatkan pencapaian apa yang ingin kamu lakukan, itu sudah kamu raih saat ini dan kamu sangat menikmati. Saya melihat bahwa kamu di sini seperti seseorang yang sangat optimis akan dirimu sendiri. Mungkin kamu di sini juga orang yang sukses ya. Orang yang punya ya kelebihan materi, finansial. Sehingga itulah yang membuat kamu sangat yakin dan berani untuk ya bisa dikatakan hidup tanpa komitmen itu ada. Atau kamu mungkin di sini di tahun ini melepaskan komitmen dengan seseorang, itu juga bisa jadi ya. Di tahun 2020 ini kamu baru saja mengakhiri satu hubungan. Itu terlihat di sini untuk yang memilih kartu pertama. Ya, kalau saya melihat di sini sebagian dari kamu, misalnya kamu di sini baru saja melepaskan komitmen kamu, saya melihat kamu
seseorang yang bisa dikatakan berbagi ya. Berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Mungkin dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, seperti itu. Kamu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan berhasil. Dan kamu sangat banyak menghabiskan waktu kamu dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman-teman lamamu, dengan anakmu, ya, dengan keluarga, orang tua. Itu yang lebih banyak kamu habiskan waktumu saat ini. Dan mungkin karena itu juga saya melihat kamu seperti seseorang yang sebenarnya agak sedikit memiliki masalah dalam hal emosional. Dalam arti ya, walaupun kamu di sini seperti ada hal-hal yang bisa kamu bagi-bagikan dengan orang-orang terdekat, tapi di satu sisi hatimu itu terasa sepi. Terasa ada hal yang kosong, yang hilang begitu ya. Ya, ini diakui atau tidak, mau atau tidak, kamu memang di sini sedang atau ya di satu masa kamu pasti juga masih mengingat saat-saat kamu tersakiti tampaknya ya. Mungkin kalau kamu mengingat masa-masa kamu berseteru atau berkonflik atau saat kamu benar-benar lagi di situasi panas dulu ketika berkomitmen ya. Ketika kamu masih memiliki komitmen, kamu menghadapi hal-hal yang sangat-sangat bisa dikatakan konflik. Ada semacam argumen yang mungkin sering terjadi ya, pertengkaran hebat. Disitulah kamu kembali merasa sakit hati. Itu yang membuat kamu sepertinya betul-betul saat ini memfokuskan diri hanya untuk keluarga kamu, dalam arti ya orang-orang terdekat kamu, orang tua, ayah, ibu, anak kalau kamu sudah punya anak, saudara, adik, kakakmu, seperti itu. Ya. Itu yang membuat kamu pada akhirnya berprinsip hidup kamu hanya untuk mereka, orang-orang terdekatmu. Dan kamu memang sangat fokus untuk mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Kamu di sini seperti seseorang yang gila kerja gitu ya. Mengejar rejeki nggak habis-habisnya. Apapun kamu upayakan agar kamu bisa punya, ya bisa dikatakan punya penghasilan yang lebih. Bukan hanya cukup, tapi berlebih. Itu yang saya lihat di tahun ini. Oke? Di tahun depan bagaimana? Apakah kamu akan punya komitmen atau tetap seperti itu saja? Atau mungkin kamu akan menikah? Waduh. Ya, baiklah. Situasinya di tahun depan ya kurang lebih kamu sama. Kamu akan tetap fokus dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Ya, kamu tetap fokus dengan pekerjaanmu, kamu tetap fokus dengan karirmu, usaha kamu, ya. Hanya saja saya melihat nanti ada seseorang yang datang. Seseorang yang datang yang saya lihat ya, ini adalah seseorang yang akan bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Orang ini akan ya bisa dikatakan memberikan kamu sesuatu yang luar biasa. Dia di sini seseorang yang memiliki keberhasilan juga dalam hal keuangan. Dia punya bisnis barangkali ya, dia punya pekerjaan yang sukses. Dia seseorang yang kaya, bisa jadi di situ. Dan saya melihat seperti ada hal-hal yang mungkin saja di sini dia akan memberikan semacam kehidupan yang mampu buat kamu. Ya. Orang ini bisa dikatakan orang yang berhasil dalam hal dalam hal keuangan, pencapaian keuangan di situ. Pencapaian keuangannya, ya. Dan di sini tampaknya kehadiran dia bakal membuat kamu bahagia. Dan mungkin saja kamu
menginginkan atau dia pun menginginkan satu situasi yang pada akhirnya nanti memberikan keberhasilan lah untuk koneksi kamu dengan dia, ya, untuk koneksi hubungan kalian nantinya. Dan itu yang pada akhirnya mungkin bisa merubah apa yang selama ini membuatmu yang fokus saja dengan perasaan atau pekerjaan kamu, maksud saya fokus dengan kehidupan kamu, itu kamu pada akhirnya berubah. Oke? Tapi yang kamu perlu tahu ya, orang ini sepertinya sudah kamu kenal. Ya, orang ini sepertinya seseorang yang sudah kamu kenal. Mungkin dia adalah sahabatmu ketika kecil. Mungkin dia teman masa kecilmu. Mungkin dia seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Jadi bukan baru kenal, orang yang sudah lama kamu kenal. Dan mungkin saja dia ini adalah mantanmu, ya. Di tahun depan dia datang. Dia sudah sukses dengan keuangan. Dia sudah sukses dengan pekerjaan dan apapun itu. Dia datang kepada kamu dengan berani untuk, ya bisa dikatakan, memiliki satu keberhasilan koneksi lagi. Ya. Ingin memperbaharui hubungan lagi. Di situ saya melihat kamu seperti seseorang yang energinya ya, kamu sebenarnya ingin marah ya ketika dia datang. Kamu masih ada perasaan marah, kamu ada perasaan tersakiti. Tapi di satu sisi saya melihat ya, orang ini datang dengan tujuan yang bisa dikatakan serius. Dia datang dengan satu keinginan yang sangat kuat, dengan satu prinsip dia bahwa dia ingin membawa kamu ke dalam satu mahligai rumah tangga. Dia ingin berkeluarga dengan kamu di sini. Oke. Ya, itu yang ingin dia capai, ya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dia itu sudah bahagia dengan kehidupannya, dengan keberhasilan dia, dan dia merasa puas bisa menyempurnakan kebahagiaannya itu jika bisa memiliki komitmen dengan kamu. Mungkin berumah tangga dengan kamu, berkeluarga dengan kamu. Tapi energi kamu saya lihat ya itu tadi. Kamu seperti masih ada perasaan marah juga iya. Ya, walaupun sebenarnya kamu juga bahagia ketika dia datang, mungkin ya kamu seperti wow. Tapi ya itu tadi, kamu merasa kamu di sini kamu sudah bisa kok hidup sendiri. Kamu mikir seperti itu ya. Aku bisa hidup sendiri tanpa pasangan. Tapi dia di sini datang kembali memberikan satu semacam kebahagiaan lain. Dia seperti sudah bisa memberikan satu keyakinan, kestabilan bahwa dengan kamu itu nanti dia akan memberikan itu tadi saya katakan kehidupan yang benar-benar mapan ya. Dia di sini niatnya sangat kuat, berprinsip ingin mendapatkan satu peluang lagi untuk berkomitmen dengan kamu. Jadi kalau kembali ke tema kita, apakah tahun depan kamu akan berkomitmen atau berpisah? Saya melihat di sini sebenarnya masih ngambang. Kamu seperti masih ada energi marah itu juga kuat. Kamu masih ada perasaan kecewa, sakit hati itu juga ada. Tapi di satu sisi ya itu tadi, dengan kedatangan dia itu keinginan untuk memperbaharui hubungan itu juga ada. Di kamunya juga iya. Ya. Oke. Kita lihat di sini apa? Four of Summer. Four of Summer ini sama dengan Four of Cups. Saya nggak lihat lagi. Yang jelas ini situasi seseorang yang berpikir, mempertimbangkan, berhati-hati. Seperti itulah kamu.
Ini juga seseorang yang tampaknya kurang termotivasi juga iya. Ya. Itulah kamu. Ketika dia datang, energi kamu itu antara mempertimbangkan dan tidak. Dalam arti antara mempertimbangkan dan kamu juga nggak peduli kedatangan dia. Karena kalau dari satu sisi kamu mempertimbangkan, kamu merasa bahagia. Atau kamu pernah berbahagia dengan dia, itu yang membuat kamu seperti, ya bisa dikatakan ingin memperbaharui hubungan juga. Ya, kamu pernah bahagia dengan dia. Tapi kamu menjadi tidak peduli kalau kamu ingat lagi. Perasaan marah kamu itu masih ada. Kecewa kamu, rasa ya sakit hati kamu masih ada. Belum hilang. Jadi apakah kamu berkomitmen atau berpisah? Yang jelas itu kembali kepada kamu ya. Apakah kamu mau menerima orang ini atau tidak? Kalau kamu mau menerima, artinya ya kamu akan memiliki komitmen di tahun depan. Tapi kalau kamu merasa kamu cukup tersakiti dan kamu tidak peduli dengan kedatangannya, jelas tidak akan ada komitmen. Benar-benar mengakhiri koneksi dengan dia di tahun depan. Dalam arti ya, kamu sudah menolak dia, dia pun tidak akan berupaya lagi untuk mendapatkan kamu. Artinya benar-benar berpisah, ya. Oke? Kira-kira seperti itu untuk kalian berkomitmen atau berpisah itu kembali kepada kamu. Untuk kalian yang memilih kartu pertama. Dan untuk kalian yang memilih kartu kedua di pick a card kali ini, apakah nantinya akan ada komitmen atau ada pernikahan barangkali ya? Atau justru akan ada perpisahan? Ada komitmen, apakah akan berkomitmen atau berpisah? Intinya seperti itu. Benar-benar berpisah, mengakhiri. Energimu saat ini, situasimu sepertinya saat ini kamu sedang dalam kesulitan ya. Entah ini mungkin kesulitan dalam kehidupan kamu pribadi atau mungkin kamu memang sudah bersama seseorang tetapi situasinya sangat sulit di sini. Ada masalah yang tampaknya membuat kamu harus berjuang. Kalau saya lihat di sini, kamu seperti seseorang yang berjuang sendiri. Komitmen kamu yang kamu jalani seperti bermasalah ya. Kamu seperti orang yang sangat susah hati dalam hal menjalani komitmen ini. Karena mungkin ada seseorang yang memang tidak dewasa dalam berkomitmen. Saya lihat ini masih ada koneksi atau masih ada komitmen yang memilih kartu kedua dengan seseorang. Tapi situasi komitmennya di sini seperti bermasalah. Seperti ada kesulitan yang dihadapi. Energi seseorang yang tidak dewasa dalam arti sepertinya orang ini seseorang yang suka suka melihat ke kiri ke kanan. Dia suka melihat peluang-peluang lain. Dalam arti kalau ada keinginan dekat dengan si A, dia akan ke si A. Ada peluang, ada kesempatan dengan si B, dia ke B gitu ya. Jadi dia ini seseorang yang tidak dewasa dalam berkomitmen. Itu yang membuat kamu merasa susah hatimu. Selama ini kamu seperti mencoba bersabar. Ya. Kamu seperti seseorang yang mencoba bersabar saja menghadapinya. Kamu mungkin ya masih berusaha untuk bisa untuk bisa bertahan. Apalagi kalau saya melihat di sini jika ketidakdewasaan dia itu adalah seseorang yang tidak peduli akan kehidupanmu itu tanpa memberi sokongan finansial, saya melihat kamu di sini yang banting tulang. Kamu seperti kerja keras, kerja mati-matian untuk menghidupi keluargamu barangkali atau menghidupi komitmen kamu di sini ya, menghidupi ya rumah tangga kamu kalau kamu sudah menikah. Seperti itu. Energi seseorang yang memang seperti ya tidak memiliki tanggung jawab,
tidak bisa bertanggung jawab untuk sebuah hubungan. Sehingga di situasi yang sulit ini kamu mulai banyak memperhitungkan seperti itu. Memperhitungkan segala sesuatunya. Atau dia ini termasuk seseorang yang pelit. Orang yang terlalu banyak perhitungan. Bisa jadi pasanganmu di sini, ya. Dia seperti seseorang yang ya kalau dikatakan hemat dengan pelit itu ya beda-beda tipis ya. Energi dia itu sebenarnya seseorang yang bisa dikatakan untuk berjuang bersama di dalam hubungan ini itu, di dalam hubungan kalian itu seperti tidak agresif begitu loh. Orang yang gimana ya? Seperti tidak peduli. Seperti tidak ada pergerakan dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Oke? Saya melihatnya mungkin kalian di sini ada yang sebagian dari kalian seperti mencoba untuk bisa menjadi diri kamu sendiri, dalam arti kamu di sini seperti seseorang yang pada akhirnya memimpin diri kamu sendiri, memimpin keluarga kamu, walaupun kamu punya pasangan. Apalagi kalau dia laki-laki di sini ya, dia suamimu atau dia suami kamu, dia seperti nggak peduli, sehingga kamulah yang mengambil alih tanggung jawab. Kamu di sini yang bertanggung jawab untuk pernikahan kamu barangkali, atau untuk hubungan kamu. Kamu seperti yang lebih banyak harus mensupport dalam hal finansial seperti itu. Kamu seperti, ya saya katakan tadi, kamu yang seperti jadi pemimpin dalam keluarga kalau kamu sudah berkeluarga di sini. Itu yang membuat kamu merasa kecewa. Kamu merasa sedih sekali karena sepertinya di sini hubungan ini seperti sia-sia ya. Kamu jalani, dalam arti kamu seperti merasa tidak punya pasangan. Entah dia di sini suamimu atau entah dia istrimu, sepertinya dia tidak ada pergerakan dia itu seperti tidak peduli dengan komitmen ini. Ya, kalau saya melihat memang di sini benar-benar ada hal yang tampaknya menjadi penyebab mengapa dia seperti itu. Seperti ada sesuatu yang ya dia lakukan di luar dari komitmen ini. Dalam arti mungkin dia nggak fokus dengan komitmen kamu. Ini tadi saya lihat dia suka melihat peluang ke kiri ke kanan, ya dia nyaplok kiri nyaplok kanan. Jadi dia memang ada sesuatu yang dia lakukan di luar. Sementara keinginan kamu itu sebenarnya ada semacam kerjasama untuk menjalani hubungan ini. Itu tidak hanya kamu saja yang berupaya, yang berjuang. Sepertinya kamu di sini memang seseorang yang mau tidak mau harus selalu siap ya, harus selalu mewaspadai keadaan hubungan kamu atau pernikahan kamu yang kamu jalani. Kamu yang jadi bentengnya, kamu yang jadi pemimpinnya di sini. Walaupun misalnya kamu di sini istri loh ya. Begitupun dengan suami. Kalau istrimu di sini sepertinya sudah seperti seseorang yang nggak peduli dengan keluarga, kamu seperti jadi suami ya jadi ibu juga buat anak-anak kamu barangkali. Yang pada akhirnya hal itu membuatmu tidak sabar. Orang itu ada batasnya, kesabarannya ya. Selama ini mencoba, saya katakan tadi kamu seperti bersabar walaupun kamu merasa kecewa.
Kamu jalani saja secara pelan-pelan. Kau masih bersikap dewasa, dalam arti kau masih tulus untuk melakukan apapun yang harus kamu lakukan di dalam komitmen ini. Kamu lakukan saja. Dan pada akhirnya saya lihat di situ ada situasi yang membuat kamu tidak sabar dan kamu sudah mulai bisa dikatakan tidak bersungguh-sungguh lagi untuk menjalani komitmen ini. Itu energi kamu saat ini. Bagaimana nanti kalau ke depan? Ya, karena kamu merasa terus berada dalam masalah, dalam kesulitan, saya melihat bahwa di sini kamu lebih melihat mencari sesuatu yang ya bisa dikatakan sesuatu yang bisa kamu upayakan untuk hidup kamu sendiri. Kamu di sini seperti sudah belajar dengan situasi yang kamu jalani ya selama 2020 dan ternyata situasi itu tidak berubah, kamu merasa tetap ada masalah, tetap ada kesulitan. Saya melihatnya ada satu hal yang kamu lakukan di tahun depan. Mungkin ada satu proses yang kamu ingin lakukan untuk mengambil keputusan. Ini energimu, kamu sedang meyakinkan diri kamu, dalam arti di sini ya, kamu ingin melihat ya situasi ini. Karena kamu sudah merasa nggak yakin lagi bahwa hubungan ini bisa diperbaiki. Kamu sudah melihat situasinya tidak berubah sampai tahun depan. Saya melihat apa yang menjadi keputusan kamu itu adalah sesuatu yang pada akhirnya mungkin menurut kamu itulah yang terbaik. Kamu sudah berpikir secara logis, kamu berpikir secara rasional, kamu hanya ingin kamu hanya ingin kestabilan hidup kamu. Ada hal-hal di sini yang tampaknya berkaitan dengan hukum yang akan kamu ambil sebagai keputusanmu. Walaupun sebenarnya kamu sedih. Ya. Walaupun kamu di sini saya lihat memang sedih, kecewa. Tapi kamu merasa bahwa ya, mau tidak mau, karena selama ini kamu sudah berusaha dan apa yang kamu upayakan, yang kamu tunggu dengan penuh kesabaran akan perubahan hubunganmu ini tidak terjadi, kamu menganggap sia-sia saja. Sia-sia saja semuanya ini dipertahankan. Di situ, saya melihat kamu seperti menunjukkan begitu ya, menunjukkan apa yang ingin kamu lakukan, menunjukkan siapa kamu. Kamu nggak mau lagi selama ini hanya ya berdiam saja, menerima saja. Kamu menunjukkan, membuktikan diri kamu bahwa kamu nggak mau dibeginikan terus. Lebih baik kamu berjuang untuk diri kamu sendiri. Begitu ya, dalam arti nggak usah ada embel-embel punya suami, punya istri, punya pasangan. Itu yang kamu pelajari. Sehingga saya melihat memang kamu di sini di tahun depan tampaknya memang sudah ada energi tidak bersungguh-sungguh lagi untuk koneksi ini. Sebagian dari kalian mungkin saja akan mencari informasi-informasi yang bisa benar-benar menguatkan secara hukum untuk bisa dikatakan ya menyelesaikan hubungan ini. Kalau dalam pernikahan mungkin kamu sudah mulai ya bisa dikatakan mengajukan ke pengadilan atau mengajukan secara hukum ya tentang hubungan kamu ini. Atau kamu mencari informasi bagaimana sebaiknya. Energimu seperti kamu sudah tidak sabar untuk terus berada di komitmen yang seperti ini. Buat kalian yang sudah merasakannya dari tahun 2020.
keinginan untuk bisa mengambil keputusan atau membuat satu ya bisa dikatakan pembuktian diri bahwa kamu nggak akan tinggal diam seperti itu terus. Karena kamu sudah tidak yakin lagi komitmen ini akan berhasil. Ya, kamu seperti seseorang yang bisa dikatakan mengambil keputusan sih secara telak itu ya tampaknya mungkin sebagian belum ya. Dalam arti ya mungkin kamu masih mencoba mencari hal-hal yang memungkinkan untuk memperbaiki komitmenmu. Tapi saya melihat di sini justru energinya karena sudah tidak merasa nyaman lagi, tidak betah lagi, tidak sabar lagi dengan hubungan ini, keinginan untuk benar-benar mengambil keputusan itu sangat kuat. Mengambil keputusan saya lihat apa? Ya mengakhiri. Mungkin kalian ingin bercerai. Mungkin kalian memang ingin berpisah. Ini bisa kamu, bisa pasanganmu yang saat ini sudah bersama dengan kamu. Melihat koneksi hubungan kalian seperti itu ya. Ya, kita lihat di sini apa yang menjadi pesannya. Justice. Jelas sekali, ini tentang keadilan, tentang keputusan, ya. Energinya memang sebagian seperti akan benar-benar membawa komitmen ini ke ranah hukum. Mungkin memang ingin bercerai, ingin mengakhiri secara hukum itu ada di tahun depan. Jadi kembali kepada tema kita, apakah tahun depan kamu akan berkomitmen atau akan berpisah? Tampaknya mengarah kepada berpisah. Untuk yang memilih kartu kedua. Untuk yang memilih kartu ketiga, apakah kalian akan berkomitmen atau berpisah di tahun depan? Ya, kita lihat dulu apa yang menjadi energi kamu sekarang. Oke, kita lihat ya. Sepertinya saat ini kamu sudah bisa menjadi diri kamu sendiri. Dalam arti ya, kamu seperti berbahagia dengan kehidupan kamu ya. Mungkin kamu berbahagia dengan keluargamu, dalam arti mungkin dengan orang tua, dengan saudara. Mungkin kamu di sini juga berbahagia dengan pasangan, bisa jadi. Jika kamu sudah punya pasangan, sudah punya pernikahan, tampaknya kamu memang sudah bisa ya berbahagia intinya dengan keadaan kamu sekarang. Ya. Saya melihat memang di sini ada sesuatu yang sudah benar-benar memberikan situasi yang benar-benar mendukung untuk kehidupan kamu. Semuanya itu sudah lengkap terpenuhi. Dalam hal kebahagiaan, dalam hal pencapaian kamu, barangkali ya di sini kamu seperti ada situasi ya sudah berada di posisi yang nyaman untuk kehidupan kamu di situ. Oke? Saya melihat bahwa mungkin memang di dalam situasi kamu yang seperti itu, di dalam situasi kamu yang sudah benar-benar bisa dikatakan berhasil kamu jalani bersama dengan kehidupan kamu sekarang, ada hal-hal yang tampaknya membebani pikiran kamu di sini. Walaupun kamu sudah memiliki bisa dikatakan kebahagiaan ya. Mungkin kamu berbahagia dengan orang-orang terdekat kamu atau mungkin dengan pernikahan kamu, dengan keluarga kamu.
Situasinya kamu seperti masih ada beban di dalam pikiran kamu. Ada hal yang kamu pikirkan saat ini. Seperti ada sesuatu yang ya entahlah. Kalau saya melihat mungkin ya walaupun kamu berbahagia, tetapi ada hal-hal yang membuat kamu seperti overthinking aja, entahlah. Seperti ada hal-hal yang masih ingin kamu capai, keinginan. Ada sesuatu yang masih kamu harapkan di sini. Apa itu? Ya, kalau saya melihat memang energinya di situ ada hal-hal yang ingin kamu tuju. Ya, kamu tuju untuk sesuatu yang ya bisa dikatakan yang ingin kamu capai itu tadi. Entah mungkin ini tentang pekerjaanmu, entah tentang keuanganmu atau usaha ya. Di satu sisi hubungan kamu di sini memang sudah berhasil, tapi di satu sisi kamu masih ada hal yang membebani pikiran kamu. Masih ada sesuatu yang belum sampai atau belum menjadi tujuan kamu begitu. Mungkin kamu di sini ingin satu tingkatan lagi. Ya. Entah dalam pekerjaanmu kamu masih ingin berprestasi atau ya hal-hal yang bisa meningkat lah intinya. Bisa jadi. Ya. Sesuatu yang juga berkaitan dengan komitmen. Bisa jadi juga kamu pikirkan di sini. Ayo, yang memilih kartu ketiga. Kamu seperti memikirkan hal-hal lain di luar komitmen kamu. Ya. Tapi tampaknya kamu memang bisa dikatakan pandai begitu. Pandai untuk menutupi. Ya. Kamu seperti pandai untuk memanfaatkan keadaanmu. Apapun itu, kamu punya kemampuan untuk ya bisa dikatakan memanfaatkan apa yang kamu bisa lakukan di dalam koneksi ini, menunjukkan bahwa kamu berbahagia dengan hubungan kamu. Mungkin kamu di sini juga pandai untuk menutupi perasaan kamu. Saya melihat di sana kamu seperti seseorang yang masih ingin berbahagia lagi. Ya, seperti ada yang belum puas begitu. Kamu masih ingin ada sesuatu yang ingin kamu capai. Ingin mendapat satu kepuasan berbahagia lebih dari yang sekarang kamu rasakan. Itu yang tahu cuma diri kamu sendiri. The High Priestess, seseorang yang menyimpan rahasia di dalam dirinya sendiri. Kamu saja yang tahu. Makanya saya katakan kamu tadi itu seperti pandai. Orang yang pandai. Pandai memperlihatkan bahwa kamu ya menunjukkan kamu bahagia dengan pasanganmu barangkali, dengan keluarga kamu. Menunjukkan juga niat kamu ya, kemauan kamu untuk bisa dikatakan berinteraksi dengan baik bersama orang-orang terdekat kamu. Sesungguhnya di sini di pikiranmu ada hal lain yang kamu pikirkan. Tujuan lain. Tujuan baru barangkali. Saya katakan itu bisa saja tentang pekerjaanmu atau usaha kamu atau apapun itu ya, karir. Tapi saya melihat untuk komitmen pun iya. Karena saya memang mengarahnya ke sana. Bacaan saya ke sana ya, karena kita di sini berbicara tentang komitmen. Komitmen atau berkomitmen atau berpisah. Nah, saya lihat seperti apa di tahun depan. Kamu yang memilih kartu ketiga, sudah terlihat mulai dari tahun ini memang ada sesuatu yang menjadi impian kamu, yang ingin kamu capai, yang ingin kamu raih, tujuan barumu. Ada hal-hal yang bisa dikatakan ingin ingin kamu capai untuk sesuatu yang bisa lebih memberikan kebahagiaan.
Dan di sini saya melihat bahwa apa yang menjadi harapan atau impian kamu sesungguhnya ya. Kamu di sini seperti ingin bersama dengan seseorang, ingin bersatu dengan seseorang. Yang saya lihat di situ memang sebenarnya mungkin ada niat atau ada peluang. Dalam arti mungkin kamu menginginkan bersatu bersama dengan seseorang atau ada peluang dari seseorang yang menginginkan untuk bersatu bersama kamu lagi. Bersatu dalam arti ingin bersama-sama dengan kamu, dia bukan pasanganmu. Karena kalau dari pasanganmu, kamu sebenarnya di sini sudah bahagia. Dari komitmen yang kamu jalani saat ini sudah, ya bisa dikatakan memuaskan. Tapi di sini di tahun depan ada energi harapan itu ada satu harapan datang, entah dari kamu sendiri yang menginginkannya atau dari seseorang yang datang memberikan peluang kepada kamu untuk bersatu, untuk bersama lagi. Kenapa saya katakan bersama lagi? Karena di situ ada the word. The word itu sesuatu yang mungkin berulang. Jadi bisa jadi ini adalah seseorang yang pernah bersama dengan kamu, ya. Ingin mengulang lagi energinya, ingin mengulang lagi koneksi yang pernah ada. Itu yang selama ini bisa dikatakan menjadi pikiran kamu juga. Overthinkingnya kamu tuh mikirin itu juga. Jadi mungkin kamu, mungkin dia. Kalian berdua ya. Kalau di sini kamu yang ingin meniatkan diri ke seseorang yang ingin kamu tuju, ya itu yang kamu pikirkan. Tapi kalau dia yang datang ke kamu, ya sebenarnya kamu juga selalu memikirkan orang itu. Memikirkan keinginan untuk bersama dia lagi atau mengulang koneksi bersama dia lagi itu juga ada. Selalu kamu pikirkan. Dan saya melihat ada energi kamu seperti akan berubah di tahun depan. Berubah dengan koneksi yang kamu jalani ini. Ya. Kamu seperti seseorang yang mungkin lebih banyak menghindar dari pasanganmu. Karena di sini seperti ada hal-hal yang ingin kamu jalani bersama seseorang yang lain. Kalau dia di sini adalah seseorang yang datang kepada kamu, ada peluang intinya ya. Entah kamu yang mendatangi dia atau dia yang mendatangi kamu, di sini ada peluang untuk bersama dengan orang itu. Peluang untuk berbahagia, menikmati satu koneksi, satu hubungan di tahun depan nanti. Dan tampaknya ini memang orang yang pernah bersama dengan kamu. Energi ingin mengulang atau mengawali satu fase baru dalam hubungan kalian. Kamu tampaknya memang akan berubah. Dalam arti akan berubah sikap untuk koneksi kamu atau komitmen kamu sekarang. Yang tadinya mungkin kamu berbahagia di sini di tahun ini, kamu lagi senang-senangnya menikmati hubungan dengan pasanganmu, ada kedamaian. Di situ nanti akan ada perubahan di tahun depan karena kehadiran orang ini. Kamu lebih mengharapkan berbahagia dengan orang ini. Kamu lebih banyak mungkin menghabiskan waktu kamu ya menikmati hubungan dengan orang ini. Dan itu juga tetap kamu rahasiakan. Kamu mungkin di situ seperti ya bisa dikatakan menipu ya, menipu pasanganmu kasarnya. Kamu merahasiakan untuk koneksi kamu dengan orang ini di tahun depan nanti. Kamu berubah ke pasanganmu. Mungkin kamu akan lebih banyak menghindar. Kamu lebih banyak diam. Karena kamu lebih banyak memikirkan atau menghabiskan waktu dengan orang itu. Oke. Kira-kira seperti itu untuk yang memilih kartu ketiga. Energimu di sini ya, sepertinya akan ada situasi yang berubah dari komitmen yang kamu jalani sekarang
dengan situasi komitmen kamu nanti di tahun depan. Entah apakah akan berakhir untuk komitmenmu ini, saya tidak melihat seperti itu ya untuk saat ini. Tetapi yang jelas akan ada komitmen lain yang akan kamu buat dengan seseorang yang lain di sini di tahun 2021. Wow, ini seperti sesuatu yang dijalani oleh mereka-mereka yang memilih kartu ketiga, nantinya akan membuat dua hubungan ya. Mungkin hubungan pernikahan dan nanti akan ada hubungan lain di luar pernikahannya. Karena kalau saya melihat apakah pernikahannya di sini akan berakhir, saya tidak melihat seperti itu. Tetapi apakah akan ada komitmen dengan yang lain, saya melihatnya iya. Jadi selama kamu masih ada komitmen di tahun depan nanti, kamu akan menjalin komitmen baru dengan yang lain. Bukan komitmen baru sih, ya memperbaharui komitmen kamu dengan orang yang pernah ada di dalam hidup kamu. Seperti itu yang saya lihat. Ya. Oke, kita lihat apa di sini. Wow. Strength. Kamu memang berani di tahun depan ya. Berani sekali kamu. Banyak-banyak komitmen. Berani, ada keberanian kamu di tahun depan nanti untuk menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang lain di luar dari komitmen kamu. Kamu banyak di situ menghabiskan waktu dengan orang itu ketimbang dengan keluargamu barangkali ya. Dengan keluargamu atau dengan pernikahanmu di sini kamu lebih menghindar, lebih banyak diam. Kamu berubah drastis. Tahun ini kamu masih berbahagia, masih menikmati hubungan yang kamu jalani. Tapi itu pun saya lihat dengan kepura-puraan. Di dalam hatimu sebenarnya dari tahun ini sudah ada sesuatu atau seseorang yang kamu pikirkan. Dan orang itu bisa saja memang akan terkoneksi dengan kamu di tahun depan nanti. Ya. Itu yang membuatmu tampaknya ya memiliki banyak rahasia bersama pasanganmu yang sekarang di tahun depan. Hati-hati. Untuk kalian yang memilih kartu ketiga. Dan yang memilih kartu terakhir untuk pick a card kali ini, apakah akan ada komitmen atau berpisah di tahun depan nanti ya? Kita akan lihat dulu situasimu saat ini. Ada hal-hal yang membuat kamu seperti berpikir atau merasa bersalah di sini, saya melihatnya. Mungkin ada hal-hal yang membuat kamu ya itu tadi menyesal ya, merasa bersalah karena kamu sepertinya menjadi seseorang yang tidak dewasa dalam berkomitmen. Atau selama ini tidak dewasa dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Kamu seperti seseorang yang pernah begitu hanya mengambil keuntungan saja dalam menjalin sebuah hubungan. Itu yang membuat kamu menyesal. Atau hal-hal lain yang membuat kamu sepertinya memang belum siap atau belum dewasa untuk menjalani satu hubungan dengan seseorang. Dan saat ini kamu merasa menyesal. Menyesal mungkin karena hubungan kamu dan dia itu sudah berakhir. Ya. Yang saya lihat juga di sini mungkin koneksimu dengan orang yang kamu pernah bersama dengan kamu begitu ya. Pernah menjalin hubungan dengan kamu itu mungkin saat ini sudah tidak ada komunikasi. Seperti tidak ada koneksi. Ada hal-hal yang mungkin membuat kamu ingin sekali bisa terbebas dari perasaan bersalah kamu, menyesal kamu di sini. Kamu menyadari bahwa dulu atau sebelumnya kamu seperti seseorang yang memang belum siap untuk berkomitmen, belum siap di dalam hubungan bersama dengan dia.
Dan ketika itu mungkin kamu ya bisa dikatakan melihat nggak tahu hubungan yang kamu jalani itu mau seperti apa. Sebenarnya kamu belum punya tujuan begitu ya. Sehingga itu yang membuat kamu pada waktu itu mungkin ya memutuskan untuk bebas dari komitmenmu. Energi ketidakdewasaan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Ya, saya melihat bahwa ada energi memang kamu seperti seperti memanfaatkan pasanganmu saat itu. Jadi ya kasarnya tuh kamu seperti hanya menipu dia. Kamu hanya mencari keuntungan atau memanfaatkan dia. Karena ya saat itu memang kamu tidak yakin. Tidak yakin untuk hubungan kamu dengan seseorang. Saat ini kamu merasa menyesal, saya lihat. Kamu merasa menyesal dalam arti kamu masih berpikir, merasa bersalah. Ada hal-hal yang sebenarnya sempat kamu rasakan kebahagiaan di dalam hubungan bersama dengan seseorang. Dalam arti ya orang yang sempat memiliki komitmen dengan kamu ya. Hubungan dengan kamu sebelumnya. Tapi ya itu tadi. Pada awalnya dulu kamu seperti seseorang yang tidak sungguh-sungguh sebenarnya. Seseorang yang tidak yakin dengan apa yang kamu jalani dengan dia. Kamu hanya ya bisa dikatakan mungkin hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dari kebaikan dia, karena dia di situ bisa memberikan kamu apa yang kamu inginkan. Kamu memanfaatkan dia saja saat itu. Dan di saat itulah, karena energi yang seperti itulah, maka saya melihat pada akhirnya kamu memutuskan untuk berpisah. Karena memang dasarnya kamu nggak sungguh-sungguh, kamu nggak yakin menjalani hubungan itu. Kamu mengambil keputusan pada akhirnya berpisah. Atau memang ada perpisahan, entah kamu atau entah dia. Mungkin dia yang sudah merasa tahu dimanfaatkan atau ya ada situasi yang membuat dia merasa tidak berguna, ya. Energinya ada perpisahan antara kamu dan seseorang yang pernah bisa dikatakan memberi kebahagiaan buat kamu dulu. Sampai saat ini kau masih mengingat itu. Ada energi bersalah, ada energi menyesal. Karena kamu sadar, kamu tidak dewasa. Oke? Dan bagaimana untuk tahun depan? Apakah akan ada koneksi, komitmen, atau memang akan benar-benar berakhir? Ya, perasaan-perasaan yang masih ada di dalam pikiran kamu, ya, overthinkingmu itu sebenarnya juga sama dirasakan oleh dia. Seseorang yang pernah bersama dengan kamu. Dia pun sama. Dia pun juga banyak berpikir. Dalam arti mungkin dia juga ada perasaan kecewa ya. Ada perasaan stres, bingung juga. Dia pernah berada di situasi yang mungkin situasi yang buruk ketika harus berpisah, mengakhiri hubungan dengan kamu. Dia pun merasakan hal yang sama. Kamu saat ini merasa menyesal, merasa bersalah, dia pun seperti itu. Dan di sini sebenarnya ada energi dia mencoba untuk berani, mencoba untuk optimis bahwa mungkin saja masih akan ada awal peluang baru untuk kalian. Dia mencoba untuk optimis, atau ya bisa dikatakan di sini dia
yakin suatu saat mungkin masih akan ada kesempatan begitu. Hanya di sini ya energi dia belum terlalu belum terlalu besar di tahun depan, di tahun ini. Entahlah di tahun ini atau di tahun depan. Saya katakan tadi di tahun depan ya. Jadi ya selama ini dia pun banyak berpikir tentang kamu. Dan dia optimis bahwa akan ada sesuatu yang diupayakan lagi nantinya. Dan memang hal itu akan dia pikirkan terus. Mungkin sampai tahun depan pun seperti itu. Dia merasa ingin memecahkan masalah antara kamu dan dia. Apa yang menjadi masalah kalian, itu ingin dia tuntaskan, ingin dia selesaikan ya. Apalagi kalau saat ini kalian tidak berkomunikasi. Sebenarnya dia pun tidak merasa nyaman. Tapi dia sendiri nggak tahu, dia sendiri nggak berani intinya ya. Dalam arti kalau misalnya dia menjalin koneksi lagi dengan kamu, mau menjalin hubungan apa? Mau seperti apa ke depannya? Dia nggak tahu. Dia bingung. Dia masih belum jelas ngelihat masa depan hubungan kalian nanti. Karena ya saya lihat memang mungkin saja dia masih mencoba mencari semacam kestabilan untuk kehidupan dia. Atau mungkin juga untuk perasaan dia. Karena masih ada konflik di dalam batin dia. Sebenarnya kalau dikatakan, apakah dia ingin memulai lagi, itu bisa jadi keinginan itu ada, tekadnya itu ada. Karena dia ingin terbebas dari pikiran-pikiran yang juga selama ini berada di dalam otaknya itu. Dia juga ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman semenjak kalian berpisah. Tapi ya itu tadi, karena dia merasa nggak yakin dalam arti kalau aku kembali atau aku mengupayakan lagi koneksi ini, emang mau dibawa kemana hubungan ini ke depannya? Ya, karena dia mengingat kamu dulu belum siap untuk berkomitmen. Kamu seperti seseorang yang bisa dikatakan lari dari komitmen ya. Itu yang membuat dia seperti energinya mungkin dia agak mengasihani dirinya sendiri juga iya. Mengasihani dirinya sendiri karena pernah tertipu oleh kamu, pernah dimanfaatkan oleh kamu, bisa jadi. Di sini dia hanya ingin mengambil situasi untuk bisa terbebas ya dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman tadi, dan mungkin saja ke depan di tahun depan dia ingin mengubah arah atau mengubah situasi hubungan kalian menjadi lebih jelas atau menjadi lebih berubah dari yang sekarang. Keinginan untuk berbahagia dengan kamu lagi itu ada. Ada di tahun depan. Tapi karena dia, saya katakan tadi energinya merasa nggak tahu apakah itu bisa memberikan kemajuan nantinya ke depan atau hubungan itu nanti ada arahnya, itu dia sendiri belum yakin. Sehingga ya pergerakan dia mungkin tidak terlalu agresif ya dalam mengupayakan koneksi kalian nanti. Mungkin dia tidak akan seagresif ketika kemarin dia bersama dengan kamu. Dia akan lebih berhati-hati. Karena dia sudah punya pengalaman buruk sama kamu. Oke? Di situ saya melihat dia mau berbahagia kembali dengan kamu nantinya, menikmati lagi hubungan kalian, tetapi dengan satu hal, hubungan kalian itu adalah hubungan yang masuk akal untuk dijalani.
Apa? Apa yang masuk akal? Dia ingin ketegasanmu. Dia ingin ketegasanmu untuk bisa mengambil satu keputusan. Kalau memang ingin berkomitmen, dia mungkin ingin bukti ya. Mungkin dia seperti ingin ya bisa dikatakan bukti yang sangat jelas bahwa kamu itu memang mau berkomitmen dengan dia. Karena dia di sini merasa ada perasaan kecewa, pernah mengalami kejadian yang memalukan sebelumnya. Dalam arti ya kamu tinggalkan, kamu manfaatkan. Walaupun dia sebenarnya masih ingin berbahagia, tapi dia tidak mau hanya bahagia begitu aja. Dia di sini mau sesuatu yang masuk akal. Dia ingin ketegasan kamu. Dalam arti di sini mungkin saja dia akan meminta hal-hal yang berkaitan tentang kepastian. Kepastian dari kamu itu harus jelas. Seandainya kamu sudah memiliki pasangan, seandainya, mungkin dia meminta kamu untuk, kalau memang memilih dia, kamu harus bercerai dengan pasanganmu. Seperti itu. Atau ya dia ingin ketegasan bahwa kamu itu memang tidak memiliki komitmen dengan siapa-siapa. Baru dia akan benar-benar yakin bahwa dia ingin menjalin satu komitmen bersama kamu lagi. Makanya saya katakan dia di sini berhati-hati, energinya pelan, karena dia di sini masih nggak yakin apakah hubungan ini bisa dibawa hingga masa depan nanti. Karena energi kamu tuh ya seperti itu. Dulu kamu seperti tidak dewasa. Kamu seperti tidak mau berkomitmen dengan dia. Dan di sini, di tahun depan, mungkin saja akan ada komitmen dengan dia, tapi dia minta ketegasan. Dia minta kepastian. Itu yang saya rasakan energi untuk kalian yang memilih kartu terakhir. Wow, ya kan? Renewal. Kalian itu pernah bersama, ya? Kalian pernah bersama, mungkin kalian pernah menikah. Bisa jadi. Dan mungkin akan kembali lagi. Mungkin kalian pernah menikah, kemudian entahlah apakah kamu sudah punya komitmen lagi atau tidak. Karena di situ saya lihat dia minta kepastian bahwa kamu tidak ada komitmen dengan siapa-siapa. Saat itulah dia benar-benar akan mengambil satu keputusan atau mungkin akan ya berani jelas untuk menjalani hubungan dengan kamu. Karena di sini tadi dia ada perasaan pernah tertipu ya, seperti ada situasi yang pernah dia lewati sangat buruk ketika sebelumnya menjalin hubungan dengan kamu. So, buat kalian yang memilih kartu terakhir, apakah di tahun depan nanti akan ada komitmen atau akan ada perpisahan? Energinya seperti itu, ya. Mungkin saja akan ada komitmen, mungkin saja kalian akan menikah. Tetapi saya melihat harus ada ketegasan atau kepastian yang didapat dari dia. Dalam arti kalau kamu belum bisa memberikan ketegasan atau kepastian itu, ya jelas di sini hubunganmu mungkin saja belum bisa terjalin atau terkoneksi lagi dengan seseorang yang kamu pikirkan ini tadi. Kamu banyak berpikir juga tentang seseorang di sini. Ya. Jadi berkomitmen atau tidak itu tergantung dari kamu. Kamu yang harus memberikan kepastian tentang status kamu. Karena dia nggak mau lagi merasa dimanfaatkan, dipermainkan. Mungkin kamu ketika menjalin hubungan dengan dia ya, bisa jadi kamu sudah punya yang lain. Kamu memanfaatkan dia sehingga pada saat sesuatu yang benar-benar mungkin dia meminta komitmen yang lebih serius, kamu nggak mau, kamu pergi kepada pasanganmu yang lain. Itu yang membuat dia merasa tidak berguna, seperti dimanfaatkan, ditipu. Dan di situ saya lihat
dia nggak mau lagi itu terulang. Dia mau kamu benar-benar tidak memiliki komitmen dengan siapa-siapa, dan itulah yang akan menjadi awal komitmen kamu dan dia. Bisa terjadi di tahun depan. Tapi jika kamu tidak bisa melepaskan komitmenmu yang sekarang, entah dengan siapapun itu ya, kalau kamu sudah free, nggak ada komitmen sih nggak masalah. Tapi kalau kamu masih punya pasangan atau masih memiliki komitmen dengan yang lain, bisa jadi dia tidak akan mau berkomitmen dengan kamu di tahun depan. Ketegasan keputusan ada di tangan kamu yang memilih kartu terakhir. Apakah dia akan berkomitmen dengan kamu atau dia justru benar-benar mengakhiri, berpisah, tidak lagi mau mengupayakan hubungannya bersama dengan kamu di tahun depan. Oke, itu dia untuk yang memilih kartu terakhir dan sekaligus mengakhiri pick a card kita kali ini. Ketemu lagi di pick a card yang lain. Bye.